Siapkah Indonesia jika krisis selanjutnya datang? Indonesia berdiri di atas tanah yang terlihat kokoh, namun penuh dengan kerentanan tersembunyi. Seperti sebuah rumah megah yang dibangun di atas fondasi rapuh, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini tengah menikmati masa kejayaan yang menyimpan bahaya. Angka-angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengesankan di permukaan. Permintaan domestik, seperti konsumsi masyarakat dan investasi dalam negeri, telah menjadi tulang punggung yang menopang 70% pertumbuhan pada 2021 dan melonjak menjadi 80% pada 2022. Proyeksi untuk periode 2023-2025 bahkan lebih mengejutkan, antara 92% hingga 102% pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada kekuatan pasar domestik. Lantas apa yang salah? Seperti bangunan yang ditopang oleh satu pilar tunggal, konsentrasi berlebihan pada konsumsi domestik ini menyimpan risiko lain. Pada sektor-sektor yang bersinar cemerlang, seperti batu bara, besi, dan baja, saat ini tengah menikmati ledakan harga komoditas sejak pandemi COVID. Tetapi sejarah telah memberikan pelajaran pahit, karena surplus perdagangan komoditas tidak pernah berlangsung selamanya. Di masa lalu, Indonesia juga pernah mengalami kejadian serupa. Saat itu pada tahun 1980-an dan masih membekas dalam ingatan kolektif para ekonom Indonesia. Ketika harga minyak, yang saat itu adalah sumber kekayaan negara, terjun bebas. Ekonomi yang terbiasa dimanjakan oleh surplus komoditas, tiba-tiba terengah-engah mencari arah baru. Lebih mengerikan lagi, krisis keuangan Asia pada 1997 menghantam Indonesia dengan kekuatan dahsyat. Output real anjlok 14% dalam setahun. Jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan, dan luka ekonomi itu membutuhkan waktu beberapa dekade untuk sembuh. Sektor-sektor yang mengalami penurunan output. Sektor konstruksi mengalami penurunan paling drastis, mencapai minus 36,5%. Krisis ini menyebabkan berhentinya proyek-proyek pembangunan dan turunnya permintaan domestik untuk layanan konstruksi secara drastis. 2. Sektor perbankan dan keuangan. Sektor keuangan dan perbankan mengalami kontraksi sebesar 34%. Krisis dimulai dengan kegagalan sistem perbankan yang lemah, ditandai dengan penarikan dana massal, penutupan sekitar 64 bank, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan. 3. Sektor manufaktur. Industri manufaktur tidak termasuk minyak dan gas, menyusut sebesar 11,4%. Penurunan ini disebabkan oleh depresiasi rupiah yang drastis dari sekitar 2.500 menjadi 15.000 sampai 16.000 per dolar AS, yang membuat bahan baku impor menjadi sangat mahal. 4. Sektor pertanian. Sektor pertanian yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi sebesar 5,9%. Indonesia sebenarnya pernah menemukan formula untuk keluar dari ketergantungan komoditas dan memulai ekspansi ke luar negeri. Pasca kejatuhan harga minyak tahun 1980-an, negara ini berhasil melakukan transformasi dramatis dengan menarik investasi asing langsung dan membangun industri manufaktur yang padat karya. Tekstil dan alas kaki Indonesia mulai membanjiri pasar global, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi produksi modern ke dalam negeri. Strategi ini bukan khayalan teoritis. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang, atau tetangga Asia Tenggara seperti Vietnam, telah membuktikan bahwa ekspor manufaktur adalah jalur cepat menuju pertumbuhan produktivitas dan kemakmuran alternatif. Manufaktur padat karya untuk ekspor tidak hanya menciptakan pekerjaan. Ia memaksa perusahaan untuk bersaing di panggung global, mengasah efisiensi, dan terus berinovasi. Penanaman modal asing atau PMA berperan sebagai kendaraan vital untuk mentransfer pengetahuan, teknologi, dan praktik manajemen kelas dunia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika perusahaan multinasional membuka pabrik di Indonesia, mereka membawa lebih dari sekadar modal. Mereka membawa ekosistem keahlian yang dapat diserap oleh pekerja dan pemasok lokal. Namun, upaya untuk mengulangi kesuksesan masa lalu menghadapi hambatan yang sebagian besar diciptakan pemerintah sendiri. Antara 2009 dan 2022,
Indonesia memberlakukan intervensi perdagangan proteksionis 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Malaysia, sebagai negara tetangga yang terus berhasil menarik investasi manufaktur global. Kebijakan proteksionisme ini bukan tanpa konsekuensi. Penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pembatasan impor, entah melalui hambatan di pelabuhan atau sertifikasi wajib yang rumit, mengurangi volume dan nilai ekspor hampir 1%. Paradoks ini cukup mengejutkan. Pemerintah berupaya melindungi industri dalam negeri, tetapi Indonesia justru melemahkan daya saing ekspornya di pasar global. Hambatan impor membuat input produksi lebih mahal dan kurang beragam, sementara kurangnya tekanan persaingan mengurangi insentif untuk berinovasi. Tantangan lain yang tidak kalah mendesak terletak pada kualitas sumber daya manusia. Dalam tes PISA 2018 yang dijadikan tolak ukur global untuk kualitas pendidikan, Indonesia menduduki peringkat ke-71 dari 78 negara dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Angka ini bukan sekadar statistik, ia merepresentasikan jutaan anak muda yang memasuki angkatan kerja tanpa keterampilan yang dibutuhkan ekonomi modern. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi yang sudah sulit. Siswa Indonesia kehilangan 21 bulan pembelajaran tatap muka. Anak-anak kelas 4 yang seharusnya membangun fondasi literasi dan numerasi, kehilangan setara 11 bulan keterampilan akademik. Generasi yang terdampak ini akan membawa konsekuensi kehilangan pembelajaran selama puluhan tahun ke depan. Selain itu, masalah juga dimulai bahkan sebelum anak-anak memasuki ruang kelas. Meskipun ada kemajuan, angka stunting atau kekurangan gizi kronis di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sebanding. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, penelitian menunjukkan dampak permanen pada perkembangan kognitif, yang pada gilirannya membatasi potensi produktivitas seumur hidup. Saat ini, ekonomi Indonesia tengah berada dalam kondisi yang relatif stabil, momentum yang ideal untuk melakukan reformasi struktural yang menyakitkan namun penting. Sejarah telah mengajarkan bahwa pembuat kebijakan Indonesia cenderung reaktif ketimbang proaktif. Menunggu krisis memaksa perubahan alih-alih mengantisipasinya. Pelajaran dari tahun 1980-an seharusnya jelas. Lebih baik melakukan diversifikasi dan menarik investasi asing yang berorientasi ekspor saat ekonomi sedang berkembang, daripada menunggu hingga kejatuhan harga komoditas memaksa tindakan darurat dalam situasi yang lebih lemah. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu mentransformasi struktur ekonominya. Negara ini pernah melakukan sebelumnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Indonesia akan memilih untuk bertindak sekarang atau menunggu hingga krisis berikutnya dan tidak ada pilihan lain selain didikte asing